Hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai aplikasi Classcraft. Bagi yang belum tahu apa itu Classcraft, silahkan akses video saya di channel saya yang sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai Classcraft ya Bapak Ibu atau saudara sekalian. Setelah kita masuk pada akun Classcraft, kita lanjutkan masuk ke proses kelas yang telah kita buat. Ya, ini adalah kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke halaman dashboard-nya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana membuat membuat event ya atau mengenal alat yang ada di dalam aplikasi Classcraft ini untuk proses pembelajaran nanti ketika di dalam ruangan atau di dalam kelas. Saya close dulu untuk notifikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, pada menu Class Tool ya, saya perbesar. Pada menu Class Tool di sini ada beberapa alat lain yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ada yang namanya random picker ya. Ini random picker. Nah, ini nanti dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru sekalian ya ketika dalam proses pembelajaran di dalam ruangan di mana gurunya menggunakan alat bantu InFocus ataupun misalkan dibantu dengan alat lain, komputer atau laptop ya. Ditampilkan pada layar, kemudian kita bisa langsung masuk menggunakan Class Tool-nya. Nah, Class Tool ini sama seperti kegiatan belajar kita di dalam kelas, kita menunjuk ya seseorang ataupun kelompok ya secara acak. Nah, apabila dalam keseharian kita kadang-kadang sulit menentukan mana siswa atau mana kelompok yang akan kita tentukan, nah kita sekarang dibantu oleh sistem dari Class Tool-nya ya. Nah, di dalam sistem Class Tool ini dengan random picker ini, jadi kita bisa memilih siswa ya atau player dalam hal ini, atau juga tim atau kelompoknya. Di sini ada playernya adalah siswa yang sudah diberikan karakternya ya, akun masing-masing, akun Classcraft masing-masing, ataupun tim dari Classcraft-nya itu sendiri. Nah, kita tinggal pilih apakah kita memilih per orang atau per satu kelompok ya. Kita tinggal pilih saja, diklik. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul nama-nama pilihan siswa yang sudah kita masukkan ke dalam kelas, di mana nama ini akan muncul secara acak ya. Contohnya ini ketika kita klik nanti akan muncul nama siswa secara acak. Ya. Nah, misalkan kalau kita pilih lagi ini di toolbar yang kedua ya yang paling bawah. Nah ini nanti akan muncul beberapa nama yang telah kita masukkan ya atau siswa-siswa kita ini akan dipilih secara acak atau random ya. Oke. Nah ini alat dari yang namanya Class Tool untuk random picker yang ini. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke alat yang kedua, yaitu random event. Ya, random event. Nah, di random event, ini sama seperti kita akan membahas sebuah tujuan pembelajaran atau sebuah bab, atau misalkan sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian kita tentukan ya kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan hari ini. Ya, nah ini adalah tampilannya. Nah, tampilan awal dari Classcraft untuk alat random event ya, ini akan muncul seperti ini. Ini jadi mungkin supaya memacu semangat atau menarik perhatian ya untuk siswa-siswanya ketika akan memulai pembelajaran. Nah, di sini ada yang namanya tombol see event, ada juga ada yang namanya manage event. Jika kita sudah melakukan input data event ya atau data kegiatan pembelajarannya, nanti kita bisa tinggal klik si event saja. Namun event yang ada di sini yang sudah ada di tombol biru yang di sebelah kiri ini kalau kita klik akan memilih kegiatan yang telah kita buat namun secara acak ya, random event. Jadi secara random, secara acak. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ingin menentukan satu saja dari event atau tujuan kegiatan pembelajaran hari ini, berarti kita mau tidak mau harus mengubah setelan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Supaya apa?
nanti dalam prosesnya ketika kita mengklik ini, jadi kegiatan yang sudah kita lakukan itu nanti sebaiknya bisa kita hindari ya. Atau misalkan kita ingin melaksanakan sebuah materi, namun supaya tidak ada materi lain di event ini, jadi tidak terpilih secara acak. Jadi kita bisa ubah sesuaikan saja eventnya di bagian bawah di manage event yang ini. Nah, ini adalah beberapa event yang sudah kita buat sebelumnya. Ini yang merupakan bawaan. Nah, ini adalah contoh dari event yang merupakan bawaan dari kelas Craft-nya. Ini beberapa contohnya ya. Di mana masing-masing event atau kegiatan ini bisa kita tentukan masing-masing aturan mainnya ya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada namanya costume ball. Ya, kemudian ada nama kegiatannya. Ini bisa kita ganti dengan materi kegiatan. Kedua, ini bisa diganti dengan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian, ini nanti akan ditujukan kepada siapa, apakah per satu orang, apakah satu kelompok, ataupun semua siswa. Ini diaplikasikan di sini. Kemudian, di sini di bagian efek, ya. Di bagian efek ini, Bapak Ibu silahkan tentukan misalkan beberapa kalimat penguatan, ya. Apabila kita ingin memberikan materi mengenai mencari tahu sesuatu, berarti kita berikan sebuah kalimat yang dapat memantik peserta didik atau siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Misalkan kita akan menganalisa sebuah kasus ya atau percobaan. Nah, berarti di sini bisa kita berikan kalimat stimulus, misalkan hari ini semua siswa akan menjadi detektif. Nah, seperti itu. Kemudian nanti jika sudah, di sini karakternya mungkin lebih ke arah kalimat penguat, ya, pemantik supaya siswa lebih semangat untuk mengikuti prosesnya. Jika sudah, ini nanti kita bisa lakukan tombol save. Ya. Nah, jika ingin menghapusnya, berarti di ada tombol untuk delete ya, untuk menghapus, atau bisa juga kita tambahkan untuk kategori-kategori untuk yang lain. Misalkan di bagian efek ini, di bagian satu tim, ya, misalkan satu tim. Nah, di bagian satu tim ini bisa kita tentukan bagian di dalam satu tim itu biasanya terdiri dari karakter player, karakter guardian, mage atau healer. Nah, kita bisa tentukan, misalkan untuk yang guardian diberikan tugas apa, ya. Atau misalkan di bagian healer atau mage kita bisa tentukan mana kategori-kategori siswa yang bisa mengerjakan tugas ini, ya. Nah, ini pengaturan-pengaturnya. Jadi ini kurang lebih seperti misalkan, ya, with the most experience point. Jadi ini untuk siswa yang memang sudah levelnya tinggi bisa mengerjakan event yang ini. Atau misalkan untuk yang memiliki kristal lebih banyak bisa mengakses event ini. Ya, ini bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini bisa kita tentukan juga, misalkan untuk masing-masing siswa atau masing-masing poin, ya, masing-masing tim nanti dapat diberikan bonus poin atau misalkan kristal, ya, atau heart. Misalkan dalam satu event ini kita bisa berikan 500 poin, kemudian juga bisa kita tambahkan misalkan 2 kristal atau misalkan tambah 2 heart. Kemudian kita bisa klik save jika sudah. Ya, nah ini misalkan di bagian sini untuk kelompok mage, karakter siswa yang memiliki karakter mage diberikan misalkan kalimat pemantiknya akan menjadi detektif. Nah, misalkan di sini untuk yang kedua, misalkan untuk yang kelompoknya guardian diberikan kalimat pemantik lain, misalkan menjadi siswa menjadi penjaga lingkungan. Di sini misalkan untuk siswa yang memiliki karakter guardian, dia akan menjaga suasana kelas untuk tetap tertib, ya, tetap tertib dan tetap kondusif. Jadi menjaga kenyamanan peserta didik dalam proses belajar. Ini dapat kita aplikasikan ya masing-masing karakteristik untuk siswa kita, untuk masing-masing tugasnya di bagian event yang kita berikan. Kurang lebih ini pengaturannya seperti ini. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, hari ini karena kita akan memulai sebuah event baru, supaya tidak nanti eventnya tidak bertabrakan dengan event yang sudah ada sebelumnya, berarti kita hapus saja terlebih dahulu event-event yang sudah ada di sini.
Untuk menghapusnya, kita tinggal klik di bagian tombol pensil ya, di bagian event ini. Kemudian kita klik delete event. Nah, dan kita hapus. Karena ini masih banyak, berarti kita hapus satu persatu ya, sambil menunggu prosesnya. Seperti ini. Oke. Ini memang cukup banyak ya. Seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, sambil berjalan ya Bapak Ibu. Jadi ini silahkan event-event ini dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Misalkan dalam satu bab atau dalam satu proses tujuan pembelajaran, misalkan terdiri dari beberapa kegiatan atau beberapa capaian kegiatan ya. Nanti silahkan disesuaikan, misalkan dalam satu bab dibuat beberapa event atau kegiatan. Jadi nanti ketika proses pembelajaran kita bisa memilih secara acak. Dalam pertemuan kali ini siswa kita akan belajar mengenai menganalisa sebuah benda. Nah, misalkan untuk pertemuan atau di event berikutnya kita sudah cantumkan lagi, kita tinggal pilih lagi, nanti akan sama seperti kita bertanya kepada anak, hari ini kalian mau belajar apa? Nah, sekarang dibantu dengan random event. Hari ini kita akan belajar mengenai ini, tapi kegiatannya ditentukan oleh aplikasi Classcraft-nya. Oke, ini semua eventnya sudah kita sudah kita hapus. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita buat new event seperti ini. Nah, event name-nya misalkan kegiatan hari ini untuk pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 misalkan di sini. Kegiatan ini deskripsi kegiatannya misalkan setiap siswa menganalisa kondisi lingkungan sekolah. Nah, di sini kemudian kita bisa masukkan efeknya untuk all, untuk semuanya ya. Saya ambil contoh untuk semua player. Ya, semua player. Kemudian jika kita ingin memilih karakter tertentu, bisa kita pilih sesuai dengan deskripsinya. Ya. Kemudian kita berikan kalimat pemantik. Setiap siswa akan berubah menjadi seorang detektif. Kenapa menjadi detektif? Karena kita tujuan proses pembelajarannya adalah menganalisa, ya, menganalisa. Cuma supaya siswa lebih tertarik, kita berikan kalimat-kalimat pemantik seperti ini, ya. Kemudian kita juga bisa cantumkan, misalkan dalam kegiatan atau event ini kita berikan hadiah jika sudah berhasil siswa nanti mengikuti proses kegiatan, kita berikan poin 500 poin, misalkan. Kemudian kita berikan kristal berapa? 2, atau kita berikan heart-nya 3. Kemudian kita save. Ya, jika kita sudah, kita klik save seperti ini. Nah, ini adalah event yang sudah kita buat tadi. Di sini. Jika eventnya kita buat 1, jadi nanti ketika di bagian class tool, bagian random event, nanti event yang muncul, ya, kalau kita klik ini, jadi adalah event yang memang barusan kita buat. Nah, seperti ini. Dengan tampilan seperti ini lebih mungkin lebih bisa menarik perhatian atau minat siswa dalam proses pembelajarannya. Jadi di sini akan lebih seperti kita bermain game ya. Nah, ini adalah deskripsi yang tadi kita buat ya. Ini judul dari eventnya, kemudian ada deskripsinya. Nanti dijelaskan juga jika siswa mengikuti kegiatan ini dengan baik, maka akan memperoleh XP point sebanyak 500, kemudian kristal, kemudian hearts ya. Kemudian ini diberi kalimat pemantik bahwa mereka akan berubah menjadi seorang detektif. Proses kerjanya akan kurang lebih menjadi seorang detektif. Kemudian kita klik next ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ya, jika memang sudah selesai proses kegiatannya, jadi nanti jika memang di proses event yang berjalan dengan baik, nanti kita bisa tinggal klik apply ya, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah klik apply, berarti nanti siswa yang tadi mengikuti kegiatan ini akan memperoleh XP ya, poin secara otomatis ya.
Nah, itu adalah class tool bagian random event. Kemudian di bagian class tool berikutnya ada yang namanya volumeter. Nah, volumeter ini adalah alat yang bisa kita gunakan juga ya jika mereka dalam proses pembelajaran, ketika misalkan kita berikan tugas untuk membaca, untuk literasi, atau untuk mengerjakan tugas, ternyata mereka melakukan kegaduhan di dalam ruangan, ya, kegaduhan di dalam ruangan. Jika memang siswa dapat menjaga kondisi ruangan tersebut agar tetap nyaman dan tidak berisik, maka mereka memperoleh poin, misalkan kita berikan 500, ya. Ini Goldfish apabila kita menggunakan akun premium ini dapat dibuka ya, dapat kita masukkan. Namun karena saya menggunakan akun free jadi ini tidak bisa kita tambahkan. Nah, ini ada penalti ya. Penalti ini opsional. Jadi kalau kita tentukan buat kesepakatan dengan siswa ya. Apabila siswa memang ternyata melampaui volume batas bisingnya dari ruangan, itu nanti terlampaui berarti mereka dikurangi hardnya ya, atau mendapatkan hukuman penalti berapa hard akan dikurangi ya, menggunakan seperti ini. Nah ya, kemudian di sini bagian bawah kita akan bisa tentukan misalkan berapa menit ya, misalkan 20 menit atau misalkan kita tentukan 30 menit. Misalkan kita tentukan 30 menit, silahkan kalian baca materi A. Dalam waktu 30 menit ini, mereka harus menjaga suara mereka supaya tetap di bawah batas kebisingan. Jika sudah, kita tentukan waktunya, kita tinggal klik next. Nah, di sini ada pengaturan izinkan ya, menggunakan mikrofon kita izinkan saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lihat ya, suara saya jangan sampai melebihi batas dari batas bising dari volume yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi apabila nanti siswa melakukan kebisingan atau kegaduhan di dalam ruangan, mereka dapat terkena penalti atau pengurangan hard. Namun jika memang mereka mampu menjaga batas dari kebisingan itu yang sudah ditentukan oleh gurunya, mereka akan memperoleh XP atau poin. Ya. Jika sudah, kita bisa klik start. Ini batas maksimalnya ya. 75 desibelnya. Oke. Kemudian kita klik start. Nah, ini adalah contoh dari class tool volumeter. Jadi selama 30 menit mereka membaca literasi atau mengerjakan tugas, kita bisa awasi batas kebisingan atau kegaduhan suara di dalam ruangan. Ya. Jika sudah, kita dalam waktu tertentu kita klik finish. Nah, ya. Jadi semua karakter yang ada di dalam kelas Scrap ini nanti akan memperoleh 500 XP. Oke, itu untuk yang volumeter. Ya. Jadi di sini disarankan adalah untuk satu kelas, berarti untuk satu kelompok belajar ya. Misalkan di sini satu kelompok saya Duta IT, berarti ini berlaku untuk satu Duta IT saja. Bapak Ibu berarti nanti untuk mengkelompokkan masing-masing kelasnya di bagian luar sini ya. Nah, di bagian sini. New class. Berarti ini di bagian sini nanti Bapak Ibu jika misalkan ini kelas A, berarti untuk kelas B Bapak Ibu buatkan lagi new class, kemudian yang berisi 36 siswa kelas B. Ini kelas siswa 36 siswa kelas A. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan setelah volumeter, kita lanjut ke quick review. Nah, quick review ini lebih ke kalau dalam proses pembelajaran adalah lembar refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini. Di sini kita bisa tentukan ada berapa pertanyaan ya di bagian setup-nya. Saya perbesar. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke siswa, kemudian kira-kira berapa persentase kesulitannya, sedang, mudah, atau sulit ya. Kemudian apakah nanti yang menjawab itu apakah siswa secara acak ataupun kelompok secara acak ya. Seperti ini. Kemudian ini bagian pengaturan awal, kemudian ini bagian opsi
opsi bonusnya. Nah, nanti apakah siswa ini dapat diperoleh XP-nya 100 poin atau lebih, bisa kita masukkan, kita ubah sesuaikan ya. Ataupun bonus untuk training dan ini bonus reward-nya. Ini lebih ke round reward itu seperti ini ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada bagian heart. Ini ada tulisan student lost heart when their answer is incorrect. Jadi kalau mereka salah menjawab, mereka akan dikenakan penalti, yaitu dikurangi heart-nya atau hatinya. Kita sudah pengaturan di bagian awal ini, kemudian kita klik start review. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan, misalkan di sini berikan pertanyaan secara langsung, ya, secara langsung. Kemudian nanti akan dipilih ya secara acak nama siswanya sesuai dengan yang diberikan ini. Ya, misalkan di sini di antara karakter ini, ya. Jadi kita klik dulu ya. Kemudian kita ternyata ada muncul bagian yang siswa yang bernama Satria. Kalau dia berjawaban dengan benar, nanti kita klik correct answer. Oke, berarti nanti Satria memperoleh bonus XP sebanyak 500 sesuai di pengaturan awal. Nah, jadi kita di penampilan untuk sesi ini, quick review ini, seperti mereka berhadapan dengan musuh ya. Musuhnya yang di sini. Ini ada 6 heart ya, 6 heart. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua kita pilih ya. Misalkan di sini akun berikutnya ada yang namanya Agus. Jika Agus menjawab dengan salah, berarti wrong answer. Oke. Berarti ini Agus gagal menghajar atau mengalahkan musuh yang di sini. Pertanyaan ketiga, menjawab benar, dia akan dikurangi terus sampai habis. Ya. Pertanyaan keempat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya langsung ya di dalam ruangan, kemudian memilih secara acak siswa-siswa yang ada di dalamnya. Jika menjawab benar, ya, dia akan memperoleh bonus XP. Kemudian kita lanjutkan sampai ke 10 ya. Tadi saya sudah buat 10 pertanyaan. Ya. Ini akan berlangsung sampai 10 pertanyaan. Silahkan tentukan ya pertanyaan-pertanyaannya agar disiapkan terlebih dahulu. Nah, ya. Ini dia. Ini adalah bonusnya ya. Bonus dari ronde ini. 9. Jika misalkan ternyata ini siswanya bernama Erin ini berhasil menjawab benar, correct answer. Ya, oke. Mendapatkan bonus. Satu lagi. Dia ternyata mendapatkan bonus juga benar. Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil dari quick review. Jadi seperti bermain game konsepnya Bapak Ibu ya. Kita berikan tampilan seperti bermain game supaya mereka antusias. Setiap pertanyaan yang kita berikan, jika benar nanti akan memperoleh bonus poin. Jika jawabannya salah, mereka juga akan dikurangi penaltinya, yaitu dikurangi heart-nya. Jadi secara tidak langsung mereka akan lebih berhati-hati dalam memberikan jawaban dan memikirkan dengan baik jawabannya. Dan setiap proses pembelajaran akan mereka ikuti dengan baik. Karena apa? Dalam setiap perilaku yang terjadi yang dilakukan oleh mereka, kita dapat memberikan reward atau penghargaan atau bonus XP, ataupun bisa kita kurangi poin mereka di dalam karakternya. Nah, itu yang namanya alat quick review ya di bagian menu class tool. Untuk yang bagian ini formatif, ini kita tidak bisa akses ya karena akun pribadi. Kemudian di bagian class tool yang terakhir ada yang namanya kudos. Nah, kudos ini adalah tampilan seperti sebuah majalah dinding yang di dalam ruangan, di dalam kelas, di mana ini berisi dari
siswa-siswa yang mengirimkan ucapan selamat, ucapan penghargaan terhadap siswa-siswa lain yang ada di dalam kelas. Ini siswa dapat melakukan kudos di dalam aplikasinya masing-masing. Nah, kemudian ada aplikasi Class Tool Timer, Stopwatch, atau Grade Comparator. Nah, Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian, ini adalah beberapa alat kelas yang dapat diakses di menu Class Tool menggunakan aplikasi Classcraft. Jadi ini adalah alat-alat dalam proses pembelajaran ya. Itu tadi gunanya untuk menarik minat, menarik perhatian siswa peserta didik untuk lebih serius mengikuti proses pembelajaran dan tidak monoton. Jadi ini gunanya untuk mengubah metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih futuristik, kemudian juga tidak membosankan, jadi mereka bisa lebih antusias. Jadi setiap pencapaian mereka itu mereka memperoleh bonus XP di dalam karakternya masing-masing. Ya. Jadi misalkan nanti misalkan hari ini ya karakter siswa ini memperoleh bonus XP berapa ya. Dan setiap pencapaian 1000 experience point mereka akan naik level. Setiap pencapaian 1000 poin akan naik level seperti ini. Nah, kenapa ini kosong? Misalkan ini kosong karena belum dipilihkan karakternya. Silahkan. Ya Bapak Ibu. Demikian penjelasan dari aplikasi Classcraft di bagian menu Class Tool. Ini silahkan digunakan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Semoga ini dapat meningkatkan metode pembelajaran atau teknik pembelajaran menjadi lebih interaktif atau menyenangkan, juga dapat meningkatkan iklim pembelajaran yang nyaman, yang bahagia, yang antusias, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa menjadi lebih baik. Demikian untuk video kali ini, saya akhiri, sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa menonton video-video lainnya di channel YouTube ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.